Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyana Nabila dengan NIM 12130321666 dari kelas 4 Public Relation A atau KOM A. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu proses implementasi. Proses implementasi kita bisa merujuk pada proses inovasi yang dikenalkan oleh Everett dalam Communication Technology, The New Media in Society, yang terbagi atas dua. Yang pertama, inisiasi, dan yang kedua, implementasi. Inisiasi yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan merencanakan untuk mengadopsinya. Nah, tahap ini itu memiliki dua tingkat. Yang pertama, setting agenda dan matching. Setting agenda merupakan munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi. Namun, pada tahap ini, itu tuh hanya sekedar muncul ide untuk mengadopsinya aja, tapi belum ada tindakannya. Sedangkan matching yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Contohnya misalnya kalau kita punya smartphone, jaringan, atau emang kita butuh untuk menggunakan teknologi tersebut untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita cocok untuk mengadopsinya. Yang kedua yaitu implementasi. Implementasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahap ini tuh memiliki 3 tingkat. Yang pertama, redefining, yang kedua, clarifying, dan yang terakhir yaitu routinizing. Yang kedua yaitu difusi inovasi. Tentunya setiap hal baru yang datang ke kehidupan kita pastinya nggak langsung kita terima kan, pasti ada penolakan-penolakan. Nah, kenapa teknologi komunikasi yang baru ditemukan mendapat penolakan dari masyarakat? Karena ada faktor-faktor. Yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga kemampanan. Faktor kebiasaan itu contohnya dalam bidang ekonomi. Kalau dulu misalnya kita transaksi itu secara nyata atau berhadapan langsung dengan penjual atau pembeli. Nah, karena teknologi komunikasi itu terus berkembang, jadi sekarang tuh beralih menjadi online. Kayak misalnya orang-orang sekarang belanja tuh lebih banyak di Shopee atau Lazada dan lain kan. Terus contoh yang kedua itu kayak e-money. Nah, selanjutnya pola pikir. Pola pikir yang berbeda-beda itu akan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu kemampanan. Kemampanan akan sering membuat orang menolak untuk sesuatu yang baru, termasuk teknologi komunikasi, meskipun nanti lambat laun akan diterimanya juga. Selanjutnya yaitu 4 elemen pokok difusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi. Suatu ide dianggap baru oleh individu penerimanya, bukan pada saat inovasi itu muncul pertama kali. Contohnya kayak WA yang muncul pertama kali pada tahun 2009. Namun saya tahu WA itu pada tahun 2015, dan pada saat itu juga saya nggak langsung menerima untuk mengadopsi dan menggunakan aplikasi WA tersebut, karena pada saat itu saya masih menggunakan BBM, dan saya baru menerima WA itu pada tahun 2016 atau 2017, dan itu tuh menurut saya hal yang baru di kehidupan saya, sementara bagi orang lain itu bukan suatu hal yang baru. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai seseorang tersebut bisa menerima ataupun menolaknya. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat.
Selanjutnya yaitu proses adopsi teknologi komunikasi. Ada 5 tahap dalam proses adopsi. Yang pertama yaitu pengetahuan, merupakan kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua yaitu persuasi, merupakan tahap di mana individu memiliki sifat menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan. Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang keempat yaitu implementasi, di mana individu mulai melaksanakan keputusan sesuai dengan pilihannya. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi. Dalam tahap ini, individu mulai mencari pendapat yang dapat menguatkan untuk keputusan yang telah diambilnya. Namun bisa saja keputusan yang telah diambilnya tersebut berubah kalau dia merasa keputusan yang diambilnya tersebut berlawanan satu sama lain. Yang D yaitu kategori adopter. Yang pertama, inovator. Inovator yaitu mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi, dan mereka juga bisa dikatakan memiliki sifat yang terbuka dan mudah menerima perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adopter awal. Bisa juga dikatakan sebagai perintis dalam menerima informasi. Kelompok ini menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kelompok lainnya, dan juga mereka selalu mencari informasi tentang inovasi. Yang ketiga yaitu mayoritas awal. Ciri-cirinya mereka tuh penuh pertimbangan dan interaksi internal yang tinggi. Kategori kelompok ini biasanya mereka tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi inovasi, dan mereka juga berusaha hati-hati untuk menerima inovasi dan berkompromi secara hati-hati pula sebelum menerima inovasi. Dan kelompok ini cenderung lama dalam menerima inovasi. Selanjutnya yaitu mayoritas akhir. Ciri-cirinya terlalu hati-hati dan bahkan ragu-ragu menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial. Yang terakhir yaitu kelompok tertinggal. Kelompok ini adalah komunitas terakhir yang melakukan adopsi inovasi. Ciri-cirinya yaitu tradisional, terisolisasi, wawasan terbatas, sumber daya terbatas, dan bukan pemimpin opini. Selanjutnya implementasi komunikasi bagi organisasi. Yang pertama yaitu manajemen sistem. Proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Yang kedua yaitu proses biokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Artinya, implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat yaitu konflik atau tawar-menawar. Di sini implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Selanjutnya 4 perspektif teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu teknosentrik. Perspektif ini menguatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Yang kedua yaitu sosiosentrik. Sosiosentrik ini kebalikan dari teknosentrik, yaitu sosiosentrik ini berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga yaitu konflik. Perspektif ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu desain sistem. Desain sistem lebih dikenal dengan nama siklus kehidupan sistem, atau bisa juga disebut dengan perspektif kompromi dari perbedaan 3 komponen yang sebelumnya. Yang terakhir, faktor penentu implementasi teknologi.
Ada 5. Yang pertama yaitu sistem sosial, yang kedua tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi, yang ketiga tekanan pihak lain, yang keempat kesadaran individu, dan yang kelima kepentingan kekuasaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.